Halo, kelas 8. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran kita untuk yang pertemuan yang ketiga ya. Baik, teman-teman, di bab kita kemarin sudah melakukan ulangan harian sekalipun dengan ya daring juga, tapi tidak apa-apa. Semoga kita bisa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuki bab yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, sekarang bab untuk materi yang pertama, submateri dari bab kedua yang pertama, yaitu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Di sini kita mau melihat kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Ini mungkin agak sedikit tidak terlalu berat kok, tidak terlalu sulit. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kalau memang nanti ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat Google Form, Google Classroom. Oke teman-teman, kompetensi dasar pada bab yang kedua ini, yang pertama, kita diharapkan untuk semakin memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Kemudian berikutnya untuk KD 4.2 atau nilai keterampilannya, nanti teman-teman diminta untuk misalnya menceritakan pengalaman, refleksi, laporan yang berkaitan dengan keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Nanti untuk lebih jelasnya lagi tugasnya seperti apa, silahkan cek di Google Classroom masing-masing ya. Oke teman-teman, kemudian setelah kita mengetahui kompetensi dasar, sekarang kita mau tahu apa sih kerajaan Allah sesungguhnya. Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Kerajaan Allah itu gimana ya situasinya ya? Nah, kita mau tahu ya. Kerajaan Allah itu tempat yang nyaman, tempat yang indah. Nah, kita mau tahu sekarang kerajaan Allah yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus itu apa ya? Ya, kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah sungguh-sungguh meraja di hati manusia dan di dalam kehidupan manusia. Ya, kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah sungguh-sungguh meraja di hati manusia dan di dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu kita sendiri yang menciptakan. Kerajaan Allah itu ada dalam hati kita, ada dalam pribadi kita. Ya. Wah, situasinya lagi corona kayak gini, Bu. Emang bisa disebut kerajaan Allah? Loh. Pasti ada niat Tuhan di balik semua pandemi ini. Tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh mampu dan mau untuk menghayati apa yang sedang terjadi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Oke, sekarang teman-teman kita mau melihat apakah ada raja-raja lain di hati manusia? Ayo, kira-kira ada nggak ya? Ya. Nah, raja-raja lain itu misalnya menyembah ilah atau Allah lain. Di sini saya menuliskannya Allah lain dengan A kecil ya, karena bukan Allah yang sesungguhnya. Ya, kalau Allah yang sebenarnya maka saya akan menuliskan dengan huruf kapital A besar. Ingat ya perbedaannya ya. Kemudian, apapun yang dikasihi melebihi Allah. Jadi kita tuh menyayangi, mengasihi orang tua kita, teman kita, atau nanti pekerjaan kita, teman-teman yang sudah punya kasih misalnya, itu secara berlebihan. Nah, itu berarti teman-teman tidak menomorsatukan Tuhan, tetapi teman-teman punya raja yang lain. Teman-teman mengutamakan yang lain. Berikutnya, apapun yang diagung-agungkan melebihi Allah, misalnya harta, tata, keahlian dan sebagainya. Jadi, nanti teman-teman di sini sama halnya. Teman-teman mengutamakan yang lain, mengagung-agungkan yang duniawi. Oke, paham ya? Jadi teman-teman mengagung-agungkan, mengasihi hal-hal duniawi melebihi kasih teman-teman kepada Allah sendiri. Dan ingat bahwa semuanya itu adalah berhala. Oke?
Jadi berhala itu bukan hanya ketika kita menyembah patung, ketika kita menyembah kita lari ke dukun atau apa, tidak, tetapi hal-hal seperti itu pun bisa disampaikan, bisa dikatakan sebagai penyembahan berhala. Oke, berikutnya paham kerajaan Allah pada umat perjanjian lama. Jadi kita di sini lebih banyak lebih banyak belajar juga dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oke, teman-teman, umat Israel pada perjanjian lama itu memanggil Allah dengan sebutan Yahweh, Adonai, atau yang kita kenal Tuhan, kalau bahasa Jawa Gusti. Dan mereka mengimani Allah sebagai apa? Kita lihat ya, raja yang kuat. Raja yang kuat ini maksudnya apa? Mereka mengalami yang mereka alami saat pembebasan dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Di sana mereka sungguh-sungguh merasakan berkat bahwa raja yang kuat, ya, merasakan Allah itu sebagai raja yang kuat. Itu ada di Kitab Keluaran bab 15 ayat 11 sampai 13. Berikutnya kita mau lihat lagi raja yang adil. Nah, raja yang adil, keadilan Allah ini mereka saksikan waktu Allah melindungi nasib orang miskin. Silahkan teman-teman buka Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Di sini tidak saya cantumkan karena teksnya begitu panjang. Begitu ya. Nanti teman-teman bisa buka kitab suci masing-masing. Di sana mereka melihat, umat Israel melihat bahwa keadilan Allah ini sungguh-sungguh mereka saksikan. Ya, mereka alami sendiri. Lalu raja yang berkuasa. Kekuasaan Allah yang tidak sementara tetapi selamanya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Jelas ya. Jadi ada 3 hal menurut umat Israel pada perjanjian lama, yaitu yang pertama tadi sebagai apa? Raja yang kuat, raja yang adil, dan raja yang berkuasa. Oke, berikutnya sekarang menurut paham kerajaan Allah menurut umat perjanjian baru, kita mau lihat lagi ya. Menurut umat perjanjian baru, pada masa Yesus umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias sebagai raja penyelamat umat Israel. Ingat ya, perjanjian lama yaitu sebelum Yesus lahir, perjanjian baru yaitu setelah Yesus lahir atau dimulainya tahun Masehi. Begitu ya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi. Oke, pada masa ini pada masa Yesus umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias sebagai raja penyelamat umat Israel. Kemudian ada 3 paham yang berkaitan dengan kedatangan Mesias. Ya. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Politis ada kaitannya dengan politik. Paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah perkasa, berani, mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Ya, jadi mereka yakin bahwa Mesias akan melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Setelah itu yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham yang memandang kerajaan Allah adalah kenyataan akan dunia baru yang akan muncul pada akhir zaman atau eskatologis. Jadi eskatologis itu istilah artinya yaitu nanti peristiwa saat akhir zaman, ya, kita sebut sebagai eskatologis. Kedatangan kerajaan Allah akan tercapai apabila Allah telah menunjukkan kuasanya dengan menggoncang langit dan bumi, dan kita percaya akan hari kiamat ya, akan hari penghakiman terakhir itu. Di sana Yesus juga akan datang untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya. Berikutnya yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Apa sih Bu gitu ya? Paham ini dianut oleh kaum imam dan ahli Taurat. Mereka beranggapan bahwa saat ini Allah sudah meraja secara hukum
Dan di akhir zaman, Allah akan menyatakan kuasanya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Oke. Jadi teman-teman, di sini juga disampaikan bahwa apa sih paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Nanti kalau teman-teman masih bingung ini maksudnya apa ya Bu ya, kita diskusi di Google Classroom ya, seperti biasa. Oke, kemudian kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu ciri khasnya pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Ya, kemudian pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah dan karena itu merupakan warta pengharapan. Oke. Kemudian ini juga ya, pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Oke. Jadi, teman-teman, ini merupakan tadi yang sudah saya sampaikan, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu apa saja sih? Ya. Banyak sekali pengertiannya. Lalu Bu, bedanya kerajaan Allah sama kerajaan surga apa? Tidak ada perbedaan. Kerajaan Allah itu Allah tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan kebesaran untuk untuk menyelamatkan dan melindungi. Ya, silakan buka Mazmur 145 ayat 11 sampai 13. Kemudian kalau kerajaan surga, Rasul Matius memakai istilah kerajaan surga. Kalau teman-teman baca dalam Injil Matius, di sana ia menggunakan menggunakan istilah kerajaan surga sebab Injil Matius ditujukan bagi umat Kristen dengan latar belakang agama Yahudi. Karena dalam agama Yahudi mereka tidak boleh menggunakan nama Allah secara sembarangan, gitu ya. Kemudian bagi Yesus pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman. Itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Ini bisa teman-teman lihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 18. Oke, teman-teman, demikian mengenai pembelajaran pewarta Yesus sebagai pokok pewartaan kerajaan Allah. Jadi yang ingin diwartakan yaitu Yesus sendiri, keberadaan Yesus, kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias. Tadi juga ada dalam kitab Perjanjian Lama, dari kitab Perjanjian Baru itu sudah ada. Setelah ini teman-teman silakan buka Google Classroom-nya, silakan cek tugasnya di sana dan langsung dikerjakan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Ini karena saya di ruang guru jadi suaranya tidak bisa dikondisikan ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati.